inspirasinya dari mana, lebih ke mana, apa influence-nya. Nggak ada, Nggak kayak ada. terlalu banyak asupan gitu Yes. sampai aku tuh bingung aku arahnya kemana. Nyanyi udahlah main keyboard aja, suara nggak enak. Iya, tanpa ada yang temaniku di sisi, tak berharap lagi kau akan sadari. Dan janganlah sesali bila nanti aku telah pergi. Gitu. Wow. AQPM Radio Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Halo Ikemania. Harus ada Apa ini nih? dong. Sedikit ada hint nih. Backsoundnya. Yes. Halo Ikemania, balik lagi nih di AK Pods bareng Jonathan. Makin tahu, makin seru. Dan kali ini di special episode yang ketiga bakal ada seseorang yang agak spesial gitu ya kan. Seorang penyanyi lokal dari Surabaya. Nggak pakai lama-lama kayaknya ya, langsung kita sambut the one and only Soraya Gina. Halo. Halo Kaya. Hai Ekemania. Seneng banget bisa menyapa Ekemania karena aku dulu kan EKFM juga. Aku sampai sekarang EKFM Iya, ya, sampai jadi sekarang seneng banget EKFM. bisa berada di sini lagi setelah sekian purnama. tos dulu kita tos. Yes, keren banget programnya Ekipods ya. Yes, that's right. Ya ampun, cantik banget Kak ya. Amin ya Allah. Waduh, Ya, kamu seperti bisa setiap aja. hari juga cantik gitu, Oh, kayak gitu. apalagi suaranya adem Amin. gitu ya kan. Oh my Amin, god. amin. Nah, gini nih. Kita kan udah kedatangan sama Kak Aya nih ya kan. Dan juga kebetulan abis kelihatan lah di background ya, abis merilis album baru. Anyway, Yes, belum resmi. belum resmi. Iya, jadi- Gimana tuh? Bisa dijelaskan? Jadi Soraya akan rilis album digital itu Yes. tanggal 20.02.2022. Tanggal cantik ya? Tanggal cantik. Tanggal banyak cantik. Orang nikah, orang jadian gitu ya. Iya, Tapi- biasanya kan, tanggal cantik ada yang mau pacaran sama gue enggak gitu ya kan. Ini rilis album dong ya kan. Iya, jadi awalnya pengennya kan milihnya Februari memang. Milihnya Yes. Februari ada tanggal 2, ada tanggal 20, ada tanggal 22. Terus akhirnya pilih tanggal 20 karena hari Minggu nih bisa launching. Jadi gitu. nanti bakal ada Yes. acara launchingnya juga. Oh gitu. But anyway, karena karyanya ini kan belum rilis secara resmi nih di digital platforms. Tapi aku udah rilis nih fisiknya. Oh my god. Oh my god. Tepuk tangan dong. Aku udah rilis cetak CD fisiknya. Awalnya mau aku PO dulu kan, tapi ternyata udah ready dan sekarang ini sekitar 100 sih udah sold. Wow. Jadi aku awalnya nggak mau cetak karena kan hari gini siapa yang masih dengerin CD kan? Masih. Masih. Di Jadi mobil ada enggak? yang dulu tempat kaset itu masih ada Dewa. Bener, Ungu masih ada dengan- Discman. Iya, jadi setiap kali di mobil kadang dengerin radio, kadang dengerin CD Wow, gitu. luar biasa. Jadi aku awalnya mau cetaknya ya udahlah cetak dikit aja karena kan hari gini pasti orang semuanya dengerinnya kan digital Di platform digital ya. platform. Tapi akhirnya yaudah deh aku cetak dikit gitu. Ternyata kok udah aku Sold. upload tuh awalnya mau PO nih, udah Iya. sold, udah kayak pada Wow, habis gitu kan. congrats. Jadi akhirnya aku cetak lagi. Nah, orang-orang yang udah punya CD-nya Soraya ini adalah pendengar-pendengar pertama. Wow, yes. Dan salah satunya pastinya KPN Radio yang jadi pendengar pertama aku. Pasti banget. Dari pagi aja tadi udah muterin musiknya. Waduh. Album melekat ini kayak oh my god. Dan yang bikin aku senang juga, walaupun belum merilis kemarin Yes. CD fisik aku ini sempat aku ibaratnya sempat pameran, sempat display di Oh, Jakarta. yes. Jadi aku baru pulang dari Jakarta Kapan tuh? 2 hari yang lalu. Oh 2 hari yang lalu. Padat banget berarti. Jadi 2 hari yang lalu jadwalnya. habis dari Jakarta itu acara ulang tahunnya Gaycrafts ya nasional di GKJ Gedung Kesenian Jakarta itu se-Indonesia tuh dikasih kesempatan buat display subsektor masing-masing gitu. Oh, Jadi kayak oke, ada oke. media, ada ibaratnya. Pokoknya aku bagian musik lah. Dan bagian musik itu dari pusat yang ditunjuk Soraya buat taruh album gitu. Oh, Jadi wow. aku seneng banget gitu kan.
dan sudah dipegang sama Pak Sandiaga Uno, udah ketemu Pak Sandi juga. iya dong, Wow. udah sama Pak Emil Dardak, dan kemarin sempat duet juga ngiringin Pak Emil Dardak nyanyi. Jadi aku seneng banget, dan kemarin sempat didengerin juga sama Kak Melody JKT, Kak Salsa, terus Nadine Amizah. Oh iya, yang Jadi di Fits kemarin kan juga sempat masuk Fits ya. Sama Anmes Kamaleng. Wow. Jadi kayak beberapa, aku seneng banget waktu momen di Jakarta kemarin, terus ketemu beberapa artis idola aku dan bisa sharing album, dan ternyata mereka supportive banget. Jadi aku bersyukur banget, dan aku nggak percaya kalau misalkan apa ya, seorang musisi yang ya tadi kamu present lokal, Yes. jadi bisa kayak tiba-tiba nih belum rilis udah ada kesempatan buat display ke nasional. Tapi kan pada akhirnya banyak banget musisi dari Surabaya yang jadi musisi ternama Amin, gitu ya amin, kan. amin. Banyak teman-teman tapi rata-rata langsung ke Jakarta dulu. Nah kalau aku kan bener-bener promonya di Surabaya, launchingnya di Surabaya Ya, nih. setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk Bener, sukses. jadi ya aku senang banget. Jadi mudah-mudahan ini masih belum launching, tapi aku makasih juga buat Eke Pendedi hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Amin, amin. Kak Nadine sendiri kan juga bilang, aku juga rilis album sendiri gitu kan, pasti bisa Iya, jadi gitu waktu ya kan. aku gini, Kak Nadine boleh ini nggak share album gitu. Salam kenal, aku Soraya Yes. dari Surabaya gitu. Aku solois indie, dia bilang gini, loh aku juga solois indie, nggak apa-apa kok. Jadi relate gitu ya. Aku juga rilis pakai label sendiri, nggak apa-apa, sukses ya Soraya. Kayak wah Oh my baik God, banget itu gitu. pasti jadi kayak semangat Bener, gitu ya kan. terus kemarin ya aku seneng banget sih waktu di sana dapat feedback yang positif, kita dukungan juga, dan aku pastinya juga seneng karena dalam berproses di musik ini tuh aku nggak cuman yang belajar ya udah jadi album terus promo, enggak, tapi kayak aku belajar banyak hal gitu dari Oke. berkarya ini gitu. Nah, tapi nih, Kaya nih ya, before we get into it, kan dengar-dengar Kaya ini udah mulai bermusik itu dari umur 11, iya gak sih? 11 itu SMP, iya Iya, betul. itu gimana dong? Mau denger ceritanya, maksudnya bener-bener mulai terjun ke dunia musik atau mungkin emang dari kecil banget itu udah punya interest di music atau gimana? Kayaknya waktu kecil dulu tuh ya, waktu aku masih balita gitu tuh, orang tuaku tuh bilang kalau aku tuh cerewet, bukan musik ya, kayak cerewet, jadi kayak emang cheerful. Bisa dilihat di sini kan, talkative banget. Ya udah Kalau cerita gitu. ada musik ya suka nyanyi gitu kan, maksudnya suka jadi center of attraction juga mungkin ya. Iya, Tapi baru bermusik itu SMP bener-bener musik. Kalau SD ya udah padus ya, kayak ekskul biasa lah gitu. SD udah Kid Padus. Iya dong, kan ada padus, ada angklung dulu. Aku baru tahu ada Padus itu SMA. Masa sih SD-nya Dan nggak itu kan ada? di tes piano gitu kan. Dan aku bingung kan, ini apaan gitu ya kan. Terus oh ya udah bunyi ngawur gitu Jadi aja. akreditasinya apa tuh SD-nya? Kenapa? Oh SMA. SD-nya belum ada padus. SD-nya belum ada sih. Sekarang PAUD aja udah ada padus cuma kali. nyanyi biasa waktu upacara gitu. Sedangkan Oke. aku SD kan yang bagian petugas upacara. Jadi Cakep. nggak tahu kalau nyanyi gitu. Gitu, jadi ya waktu SMP itu pun aku dadakan ya, jadi inget gak sih inaugurasi gitu kan Yes. dulu, terus aku disuruh buat ini band buat perform gitu, biasa anak-anak kok maba sih istilahnya dulu apa ya, siswa mos. Iya maba. Oh bukan maba sih, mahasiswa apa ya? baru, Apa ya? siswa baru tuh apa ya dulu Anak ya? ingusan gitu lah pokoknya ya, baru masuk sekolah. Iya, terus kayak sama dia yang bisa ngeband ya, perform gitu. Aku dibentukin satu band lah itu, jadi aku main keyboard karena aku ada basic. Dulu sempat les tuh kayak 3 bulan gitu, cuman ya sisanya otodidak aja. Itu pun cuman kayak yang malah paling baca partitur yang ya tau lah ya gitu, les yang singkat, dan waktu itu kelas 4 SD kalau nggak salah. Nah setelah itu aku pure otodidak. Pun nyanyi juga aku nggak pernah les nih. Yes. Nah jadi kalau misalkan bisa dibilang aku orangnya itu learning by doing. Learning by doing. Jadi waktu pertama kali jadi musisi SMP, terus ikut festival terus kan, langsung aja tuh belajarnya dari mana, dari festival aja gitu. Menang, habis gitu ya
Jadi waktu SMP tuh aku bolosan gitu. Kalau di kelas tuh Bolos ada tapi berprestasi ada gitu ya papan kan. absensi tuh. Iya. Aku sama temen aku bertiga itu kayak kita satu band, Yes. dalam kurung dispensasi. Tapi senengnya waktu kayak upacara dipanggil dapat piala gitu. Iya, tapi kan bolos nggak apa-apa, yang penting ada prestasi gitu kan. Maksudnya aku dulu SMA itu kayak ya juga kayak gitu. Cuman kan dulu aku lebih ke kayak Paskib nih? speech competition Luar gitu-gitu ya biasa. kan. Jadi kayak bener-bener satu sekolah tuh udah hafal. Kalau si Jonathan nih nggak ada udah pasti lomba gitu. Dan aduh, sampai nggak nyangka dengan absen sebanyak itu masih bisa lulus itu masih oh my god gitu ya kan. Nah di album Melekat ini ya kayak ya, itu kan kalau aku baca di press release gitu, itu perjuangan setelah 5 tahun akhirnya bisa merilis album gitu ya kan. Betul ditulisnya. sekali. Nah itu 5 tahun ini terhitung apa nih, maksudnya dari 5 start tahun dari itu apa? terhitung jadi vokalis. Jadi aku tuh dulu keyboardist guys. Jadi aku bener-bener keyboardist sampai tahun mau masuk kuliah. Oke. Band aku banyak banget kayak mix genre lah. Mulai ada yang punya band cewek-cewek semua. Terus ada yang kayak rock, funk. Dan kan aku di radio juga ya. Maksudnya aku dengerin musik juga mix gitu. Iya. Kadang kita kalau event nyanyi dangdut juga ya nyanyi Iya. kan. Jadi kayak bener. kalau misalkan kamu nanti tanya inspirasinya dari mana, lebih kemana, apa influence-nya. Gak ada kayak terlalu banyak asupan gitu sampai aku tuh bingung aku arahnya kemana. Cuman kalau misalkan taste musik sendiri mungkin lebih ke pop industry lah ya sekarang. Pop industry. Nah bisa dibilang 5 tahun itu terhitung dari tahun 2017. 17, 18, 19, 20. Ya pas ya. Benar. 17 itu aku ngeluarin single pertama judulnya Taruh Hati. Aku masukin ke album juga. Jadi proses aku dari keyboardist mau jadi vokalis aja tuh kayak yang ngapain sih kamu nyanyi? Udahlah main keyboard aja. Suara nggak enak. Iya. Ada yang bilang gitu kepada seorang Kak Ayah. Enggak. Siapa dong orangnya? Ya pasti ada lah Ada. teman-teman band. Terus kayak dulu kayak mentor-mentor gitu. Udahlah lu main keyboard aja gitu kayak. Oke gitu. Buat aku ya orang yang selalu aku pengen achieve nih kalau misalkan aku band gini-gini aja tapi end up kan aku pengen jadi musisi. Yes. Kalau musisi cuman apa ya festival main-main doang tapi nggak ada karya original buat aku belum benar. sah Iya, gitu belum kayak gue nggak punya karya belum sendiri jadi nih musisi gitu ya gitu kan. kan akhirnya ya tahu sendiri kalau band protol akhirnya oke, karena aku udah suka nulis lagu sejak 2012 akhirnya aku memberanikan diri untuk menyanyikan lagu-lagu aku sendiri dan merilisnya tahun 2017 gitu. Jadi tahun 2017 itu vokal ya masih penyanyi anyaran banget dan aku 2015 sempat jadi vokalis tuh. Dulu punya band namanya Sora. Jadi Soraya. Yang Sora band itu enggak sih? Emang Bukan. tahu. Kenapa? Emang ada tahu? di press release. Oh Jadi kayak iya dia- benar. Di itu kayak track record pernah nulis di mana aja gitu ya kan. Sora band itu ya dulu awalnya aku bentuk band karena aku dulu jadi keyboardist nggak ini oke lah. Aku bentuk band yang bisa nih create lagu-lagu original jadi band indie. Tapi karena ya biasa kalau band tuh pas selalu ada masalahnya, tapi aku masih pengen terus berkarya nih, ya udah akhirnya nekat lah jadi solois. Itu perjuangannya susah banget kayak cari MD, cari tim produksi, cari modal karena aku sampai sekarang ke album ini kan masih masih ibaratnya nggak ada tim nih. Jadi aku as you can see ini aku desain sendiri semuanya. Bener-bener semuanya. Terus Presley ya kayak video dan lain-lain materi yang mungkin teman-teman terima itu aku juga bikin dan 10 lagu yang ini aku kompos sendiri semuanya dibantu teman-teman arranger. Bentar, itu bener-bener literally semuanya sendiri. Aku original songnya dari aku. Aduh, hujan, say. Iya kan biar romantis. Biar Soalnya romantis, kan Februari month of love gitu gak sih? Oh, udah bener. pink loh. Pink sama biru udah matching. Oh my god, kita matching guys. Jadi gitu ceritanya ngumpulin modal juga gitu. Ibaratnya bisa dibilang keringat kerja aku selama ini nih siaran terbayar itu gitu. larinya ke sini. Jadi aku memaknai album ini atau karya aku ini sebagai investment dan sebagai legacy. Jadi aku misalkan aku harus nanti meninggalkan dunia ini aku punya warisan karya. Jangan dong. Loh, Udah. kan kita pasti akan meninggalkan dunia kan. Iya. Tapi aku nggak pengen aja waktu itu mikir aku nggak pengen hidupku sia-sia nih kalau aku nggak punya karya apa-apa. Paling enggak kita waktu udah nggak ada itu
dikenang, Ya, diingat legacy gitu ya kita kan. masih punya warisan. Benar. Gitu. Gimana ya? Soalnya dari kayak kemarin ya aku dapat kabar jadi host di sini gitu. Album Melekat kan sempat ketemu sama Kaya kan dulu waktu di OJT itu kan. Terus Oh bikin album, sumpah terus akhirnya lihat. Dan setelah denger dari ceritanya Kaya yang bikin semuanya sendiri tuh kalau misal aku sendiri kayaknya udah tipes gitu kalau loh. Sumpah. kalau lagunya dari aku nih, Iya. cuman aku kan cari tim ya. Aransemen ada namanya Mas Henry gitu. Jadi aku ketemu Mas Henry itu setelah aku rilis 3 single baru akhirnya ketemu dia. Jadi perjalanan aku buat nemuin partner MD ya, musik director, Yes. produksi dan lain-lain itu juga aku udah hampir keliling semua studio sih. Wow. Dan kayak Ha-ha. kenapa kok aku milih judulnya Melekat? Jadi karena seperti yang kamu tahu Melekat adalah single kedua aku. Benar. Melekat itu adalah judul lagu yang waktu itu aku produksi sampai 3 kali. Jadi aku kayak spend money buat satu lagu, aku nggak serak, aku produksi ulang ke tempat lain. Tapi produksi sekalipun juga udah keluarnya banyak Lumayan nggak sih. Jadi Lumayan. karena aku nggak ngerasa puas, karena akhirnya aku Iya. produksi lagi ke sampai 3 kali. Akhirnya Melekat itu di digital platform sekarang ada dua rilisan. Oh, Dan rata-rata orang oke, tuh oke, nyasarnya oke. yang pertama. Padahal dari yang versi pertama aku nekat langsung bikinin MV. Padahal itu kan versi yang full ya, Iya, berarti iya, terus aku iya, rilis iya. lagi. Sampai akhirnya aku kan ada kerjaan di beberapa project, aku kasih nama Melekat. Terus ada akhirnya aku bikin PH namanya Melekat Production. Dan sekarang aku rilis sendiri akhirnya dengan label recordsku Melekat Records. Melekat. Gitu, jadi sekarang jadi album, hashtagnya Melekat jadi album. Gitu. Gila. Tapi kalau ngomongin soal judul album sih dulunya bukan mau Melekat sih. Ya dulu pengennya Balon Udara. Oh lagu ke berapa ya? 8 kalau nggak salah tuh berapa? Kok awal sih? Iya kan? Bener ya? Ya, track ke 8 atau? 9. Oh 9, salah satu. Iya, Nggak iya, apa-apa. iya. Gak apa-apa, poin minus 1 lah. Iya. Soalnya apa ya? Ini kan lagunya juga ada yang happy vibes, ada yang sad vibes. Tapi kalau so far yang aku dengerin ya, itu bener-bener, yaudah artinya bener-bener lead to positive things gitu. Bener-bener mengarahkan untuk Oke, sesuatu yang kalau positif. menurut Jona, Iya. kalau Cil. menurut kalau menurut Jona apa tuh yang benar-benar kayak lead to positive things gitu, yang dapat dari lagu? Ini nih contoh di belakang aja deh ini. Ada lagu yang bukan untukmu sebenarnya aku masih cinta tapi aku tak ingin kecewa gitu ya kan. Kadang ya itu kalau didengar sedih tapi itu ngajarin kita buat dewasa kalau nggak salah. Ya kebetulan kan aku bawain program Lovista nih ya tentang cinta-cintaan gitu selalu Oke, bergelut dalam dunia oke. percintaan. Itu jadi kayak ngajarin ya mungkin dengan bukan dia orangnya kita bisa jadi lebih dewasa. Kita bisa jadi lebih nerima kenyataan dan lain-lain gitu. Bener banget. Jadi dalam aku berkarya ini kan rata-rata lagunya cinta nih, Yes. love song gitu. Tapi aku bisa bilang ini aku untuk tema aku ngasih love life positivity. Jadi dalam perjalanan cinta aku nulis semua itu kan mulai dari track 1 sampai 10, yang 1 bukan untukmu itu sebenarnya isi lagunya tuh galau banget. Waktu aku bikin demonya tahun 2015 tuh galau. Itu galau beneran di real life lagi Galau. ada Jadi masalah kayak yang gitu. harusnya tak ku percaya gitu. Kayak sebenarnya kayak telah ku coba melupakanmu. Tapi aku rubah tuh aransemennya jadi oke, bukan untukmu berarti kita harus semangat nggak Move on harus dong, ya move kan? on. Jadi aku Nah. harus kayak telah ku coba. Jadi kayak lagu yang Jadi agak upbeat sama gitu ya. jadi bener-bener beda banget sama makna lagunya. Jadi aku di situ pengen kasih semangat. Ya udah karena aku tahu aku bukan untukmu jadi kita dulu aku bikin presisnya apa stop wasting your love on people who don't deserve it. Yes. Jangan Oh my god, itu jangan buang-buang Ngena. perasaan kamu ke orang yang nggak deserve buat kamu, nggak pantas buat kamu gitu. Jadi itu bukan untukmu. Nah, makanya mungkin dari lagu-lagu gini tuh bisa membantu orang-orang yang galau loh. Serius. I mean like kalau ketika kita lagi galau, lagi down gitu ya kan. Kadang ya udah kita tuh stuck sama pikiran kita sendiri. Kayak ya udah orangnya harus dia, nggak bisa gini. Terus akhirnya ketika dengerin misal nih, dengerin lagunya Kak Aya. Oh iya bener juga ya. Nah, gitu kan, bisa aja kan. Itu dia Jona yang aku pegang ya prinsipnya. Jadi menurut aku lagu itu persuasif banget.
gitu. Dan ini sebagai aku sarjana komunikasi juga, kita tahu kalau komunikasi itu adalah Lulusan terbaik. amin. Ya kan, lulusan terbaik mahasiswa ilmu komunikasi. Wow. Yes. Tahun 2018. 18 ya. Iya kan. Oh my god. Oh my god. Jadi itu kita tuh tahu nih komunikasi itu adalah cara bagaimana kita menyampaikan sesuatu pesan ke orang gitu, dan media aku adalah lagu. Dan setiap orang itu pasti berkewajiban untuk memberikan kontribusi positif gitu kan dalam bentuk apapun. Nah, aku memegang prinsip walaupun karena lagu ini persuasif ya, seperti yang kamu bilang tadi. Yes. Saat kita dengerin lagu itu kita bakal kebawa nih. Yes. Nah, itu kenapa aku walaupun lagu-lagunya cinta tapi aku selalu kasih pesan positif. Kayak di laguku yang pertama Taruh Hati, waktu itu aku cerita tentang jangan gampang baper sama orang yang belum pasti sama kamu tuh gitu. Lebih ke sisi edukasinya. Terus misalnya aja deh kita naksir sama pacarnya orang gitu. Kita dengerin lagu yang selama janur belum melengkung or something, kayak nggak apa-apa deh bawa aja nih, sikat aja. Bener. Iya gak sih? Ya kayak semisal lagu yang udah aransemennya sedih, liriknya juga sedih, terus dijadiin itu playlist di Spotify gitu ya kan? Semakin terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Iya. Kayak ada yang, misalnya kayak ada lagu yang mengandung sara atau hamil duluan, kayak bener gak sih? Apalagi sekarang ini kita media tuh semuanya lewat musik ya, entertain kan, sosmed, TikTok, Instagram, semuanya tuh di situ. Jadi aku berprinsip bahwa aku harus terus berkarya, misalnya medianya lewat lagu ini dengan hal-hal yang positif gitu. Cuman yang menurut aku, sebelum aku ngomong aku pengen tanya dulu nih sama Jona. Yes. Kira-kira dari 10 track ini favoritnya yang mana? Balon Udara kalau aku. Kenapa? Gak tau kayak, ya gak tau ya, mungkin kan aku tuh tipikal orang yang overthink gitu loh. Kan Balon Udara bukan lagu cinta nih. Iya bukan emang, tapi kan cita dan cinta. Oke. Cita dan cinta. Jadi kadang ketika kita overthink dan lain-lain itu kita lupa sama tujuan-tujuan kita. Kita lupa sama orang-orang yang bahkan sebenarnya sayang sama kita tapi kita lupa sama keberadaan mereka gitu. Kayak orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang jauh. Dan ketika semalam dengar, nggak tahu kenapa langsung kepikiran, kapan ya pulang kamu ke Malang langsung. Oh gitu, kok gitu? I don't know ya. Terus akhirnya jadi keinget-inget gara-gara cita-cintaku, ku bawa cita-cintaku itu kan bener-bener kayak, oh ya aku punya mimpi ini, aku pernah punya mimpi ini dan lain-lain. Itu jadi bener-bener keingat semua. Iya, jadi dulu sebelum aku pengen kasih judul melekat, cita-cita aku dari dulu aku pengen bikin album judulnya Balon Udara. Sampai mungkin semua orang di sosmed aku notice kalau kapan nih album Balon Udaranya, karena emang aku dari dulu selalu gedor-gedorin balon udara sebelum ada It's My Dream. Not her. Ini buktinya udah ada di depan kamu semuanya, kamu masih bisa nyangkal. Balon udara itu aku 2015. Oh berarti benar-benar awal banget. Nah, aku nulisnya 2014-an lah. Jadi 2015 tuh udah kayak ada ada musiknya tapi belum aku produce aja gitu. Oh, nah ini kan mumpung itu ya kayak ya. Mungkin kita lagi bahas lagu-lagu yang ada di album. Luar kita biasa. Sedikit-sedikit dibedah nih lagu-lagu yang ada. Apa nih? Karena nih dari produser juga udah milih ini ya beberapa lagu favorite. Oh, wow. Jadi liriknya cuman aku nggak mau nyanyi karena ntar Kamu harus nyanyi takut di sini. kabur semua. No, it's big red flag sih kalau nyanyi itu. Gak boleh, kalau hari ini pink flag. Aku blue flag jadi satu gitu ya. Oke. Ada lagu pertama itu yang parah. Katanya mau berubah tapi malah makin parah. Itu boleh kasih sedikit dong? Jadi ini lucu sih tapi kalau aku tanya sama player rata-rata, kamu suka track nomor berapa? 1 sama 10, bukan untukmu sama parah. Aku bingung, kenapa parah itu aku taruh di track nomor 10 karena itu genrenya paling beda dari yang lain. Jadi kalau kamu tahu kaset nih kan ada side A, side B, tahu nggak? Yang itu Surya tahu sih kalau nggak tahu. Tahu sih side lah Surya ngangguk. Tahu kaset yang ada A, B itu loh, sisi A, sisi B. Tahu nggak sih? Kaset yang gini. Kan ada yang A, B kan. Iya, ada. Nah kalau itu tahu. Kayak parah itu tuh aku tuh kenapa aku taruh di nomor 10 karena itu kayak side B-nya gitu. Jadi yang awal tuh lagu-lagu yang masih mainstream, yang kayak aneh-aneh itu aku taruh di nomor 10. Jadi parah itu yang paling beda tapi aku why pilih ini. Ya, justru itu mungkin karena beda akhirnya dipilih. Cuman ada cerita apa di balik-balik itu? Oke. Kita bakal simak. Parah itu
kita kayak lebih ke kita udah kesel banget sama orang gitu loh, kayak kita udah berusaha bertahan sama orang tapi kita ngerasa sendiri aja nih sama dia gitu. Jadi mana ya? Aku nyanyi nih. Saya siap mendengarkan. Katanya mau berubah tapi malah makin parah. Terasa seperti aku hampa sendiri dibentuk tanpa ada yang temaniku di sisi. Tak berharap lagi kau akan sadari. Dan janganlah sesali bila nanti aku telah pergi. Gitu. Wow. Once again. Jadi ya katanya mau berubah tapi malah makin parah gitu. Jadi itu menceritakan ya udah ya jangan nyesel ya kalau gue pergi ya gitu. Karena aku ngerasa hampa nih. Aku kayak itu gimana ya depannya ya, bosan. Jadi kita udah kesel, udah bete sama orang itu karena dia kayak makin parah, the toxic dia, Yes. toxic terus lu pertahanin aja ya udahlah. Udah apa? Tapi kenapa ya kadang orang-orang itu malah mempertahankan yang toksik gitu ya kan? Kenapa ya? Karena aku kemarin baca di TikTok nih. Yes. Memang sumber pengetahuan cinta kita itu dari TikTok gitu ya kan? Kenapa ini guys, tadi dengerin. Kenapa? Soalnya aku ngalamin juga ya. Yes. Kenapa kalau kita malah bertahan di hubungan yang toksik? Karena semakin toksik hubungan itu tuh kadang kitanya nggak bisa lepas karena kita ngerasa kalau nggak ada lagi yang bisa ngertiin dia selain kita. Wow. Paham nggak? Paham. Iya, aku ngerasa paham. ini orang toksik nih, tapi kalau bukan gue siapa lagi yang mama dia? Nah. Siapa lagi yang ngerti dia? Kita tuh ada dalam bayang-bayang rasa kayak gitu, jadi kayak nggak tega mau ninggalin kayak karena udah kebawa sayang gitu kan. Cuman aku pikir, anjir ini bener banget. Saya kira, oke move on. Tapi kalau menurut kalian ya, bener juga gak sih kalau misal kita dalam suatu hubungan ya, nggak tahu, tapi kan kebanyakan anak zaman sekarang itu kayak banyak yang toxic relationship atau apa, sampai akhirnya ketika mereka nemu healthy relationship, mereka tuh jadi kayak bingung, karena biasanya tuh hal kayak gini dipermasalahin, dan lain-lain. Ketika mereka nemu healthy relationship, mereka kayak Kalau aku sekarang nemu healthy relationship, mungkin aku nggak pengen kayak relationship, ya mungkin lebih ke nikah yuk gitu. tapi kadang tuh Iya sih, soalnya kalau takutnya misalkan, malah ngerasa aneh gitu loh maksudnya. kalau misalkan ngomongin tahap healthy relationship pasti buat orang-orang yang mau serius kali ya. Yes. Tapi kalau buat orang-orang yang mungkin masih pengen pacaran sama cari teman, kayaknya emang harus cari yang berantem gitu. Cari yang bisa ada Kalau masalah. nggak berantem nggak seru gitu kan. Maksudnya kalau udah ketemu nih, oh gue dapet pacar yang healthy. Anyway, Ya. sekarang kan ada yang lebih, setelah toxic tuh ada kata-kata lagi nih. Apa nih? Yang lagi ngetren. Kayak Bahasa Jaksel. dulu aku ngeluarin taruh hati waktu keluar kata-kata baper. Oke. Trennya. Jadi aku bikin lagu juga cari yang relate lah ya biar bisa. Di single yang aku bakal jadi gacauan aku di album perdana ini adalah temanya tentang ghosting. Baik. Tentang ghosting dan gaslighting gitu. Gaslighting. Gitu ya. Aduh. Ya jadi Yang tiba-tiba tebak nomor berapa? Tebak judul lagunya apa? Yang bakal aku keluarin yang tentang ghosting. Kalau udah dengerin, artinya tahu. aku belum dengerin semua, jujur Oke. Lih. Jujur Kira-kira belum. apa? Yang mana ya? Tentang di ghosting gitu. Sepertimu selamanya juga nggak mungkin. Apa ya? Yang paling aneh deh, yang paling cheesy yang kamu lihat judulnya nih. I have no idea. Hold up. Ghosting. Bersemu, taruh hati melekat. Penghujung kayaknya juga bukan. No. Penghujung juga bukan. Another song? No. Bukan. Karena another song apa Serius? ya? Serius Menjelaskan. masa gak ngerti? Paling aneh judulnya. Paling cheesy, aku sampai yang mau ganti judul tapi gimana? Nyariin ya? Melekat lah penghujung taruh hati Oke. bersemu menghilang. Tet. I give up. Apa ini? Nomor 2, Menggila Menggila Tanpamu. Aku baru mau jawab sih. Cuman Oh gitu. keduluan soundtrack tadi gitu. Jadi Aduh. aneh kan judulnya kayak Menggila Tanpamu. Jadi saat kita udah cinta sama orang, terus orang itu tiba-tiba ngilang, kita gila gak sih kayak ngerasa bingung. Karena kita udah terbiasa sama kehadirannya dia. Iya kayak Tiba-tiba hilang. oke,
orang itu datang ngebaperin kita udah ada harapan, udah seneng sama dia, terus tiba-tiba dia ngilang. Nih kita salah apa? Lo orang tanggung jawab. Iya, kayak Nih hati mahal nih ya, ngasih ke orang kagak gampang gitu ya kan. menurut aku itu satu-satunya lagu di album aku yang mungkin bisa dibilang positive vibes-nya nggak kerasa ya, lebih ke perasaan galaunya. Dan itu yang tergalau yang ada di album ini. Iya, karena gini dulu semalam waktu dengerin lagu pertama tuh kan kayak oke, happy gitu kan. Abis move ke lagu kedua, kok langsung galau gini kayaknya Iya. gitu ya kan. Jadi Langsung memang kerasa drop gitu. pengen apa ya, dinamikanya emang aku susun gitu. Jadi yang pertama bukan untukmu. Habis itu yang kedua emang ya kenapa sih ditinggalin kayak gitu loh. Gitu. Oke. Dan ada lagu yang ini tadi yang sempat aku mention Sepertimu. Ya oke. Ya kan? Apa itu? Karena ku butuh hanyalah kawan setia. Satu sepertimu selamanya. Ini berarti lebih ke temen dong, bukan ke lover gitu. Sebenarnya lebih menceritakan persahabatan sih. Anyway, lagu Sepertimu bulan Februari awal kemarin apa Januari ya, sempat jadi soundtrack movie. Wow. Jadi- Soundtrack movie apa? Filmnya judulnya apa ya, aku lupa juga. Tapi kemarin sempat aku di-mention di layar lebar, udah sempat showing di request sama teman aku. Aku pinjam ya lagunya buat soundtrack film. Iya nggak apa-apa gitu, pakai aja. Yang Sepertimu. Nice one. Apa nih? Oh. Apa nih nyanyi nih? Iya dong. Jadi Ini kayaknya udah menunggu suaranya ke Ayah semua nih. lagunya ini tentang persahabatan ya. Kayak di dunia ini kita tuh nggak butuh temen banyak tapi fake semua. Gitu. Kita tuh hanya butuh satu orang, itu bisa ke pasangan, bisa ke teman, bisa ke mam mungkin, ke satu orang yang kita nggak butuh siapa-siapa lagi selain dia di hidup ini gitu. Berbagi kisah untuk melangkah merajut mimpi, berharap kau kan ada tetap di sini, karena ku butuh hanyalah kawan setia, satu sepertimu selamanya. Once again Soraya. Iya kan, Aduh. karena berbagi kisah untuk melangkah jadi kita benar-benar udah Melekat. Bener dong. Bener-bener udah melekat. iya kan kita tuh sebenarnya hidup yang penting ada satu orang yang Always vibes-nya there sama gitu sama kan. kita. Same energy Iya. gitu kan. Daripada kita punya banyak orang tapi toxic, Yes. fake. Ya, tapi emang semakin dewasa gitu kan, kita semakin sadar kalau ya nggak semua orang bisa nerima kita Iya. nggak bisa fit everywhere. Keep your ini ya, Hmm, circle small yes. circle. Ya karena semakin dewasa juga semakin kecil juga circle kita kan. Kita semakin Seleksi nyaman alam sama kali sedikit ya. orang. Ini aja masih kuliah udah segini, gak tau kalau waktu kerja besok gimana gitu ya Iya, kan. iya. Dan lagu yang favorit deh, yang tadi Balon Udara. Oke, Itu kan ada liriknya ya setinggi langit kan gue bawa cinta Oke. cintaku. ini di bedah itu maksudnya di Gini maksudnya oke nyanyi terus gimana sih kok bisa sampai muncul nih lagu inspirasi. Oke, ini ya, jadi lagu Balon Udara nih. Gitu sama. Jadi lagu Balon Udara ini itu menceritakan aku. Saat itu aku ciptain, jadi semua laguku ini proses nyiptainnya tuh gak ada yang aku tulis lirik dulu atau musik dulu. Jadi aku nyiptainnya spontan. Kayak langsung at the same time Langsung keluar masak gitu, gitu kan. ya Nah, kan? misalnya keluar ide sama nadanya tuh. Nah, terus waktu aku udah kayak bernyanyi dengan suara dan nada-nada di kepalaku, barulah aku rekam gitu ke voice note. Wow. Nanti setelah udah ada voice note baru aku cari chordnya gitu. Nah, Balon Udara itu aku inget banget, aku nyiptain tahun 2015, aku dulu naik motor ke kampus, aku nyanyi lagu itu. Kenapa Balon Udara? Karena setiap orang itu pasti pengennya terbang ke atas. Dan balon udara adalah salah satu opsi transportasi. Ada pesawat nih, cepet nyampe juga, cepet terbang naik tinggi. Ada heli or something, banyak
alat transportasi ke atas gitu. Setiap orang pasti pengen menuju tujuan butuh alat transportasi, tapi setiap orang juga pengen terbang ke atas. Jadi cara aku memilih path aku ya, aku dengan riding ini balon udara gitu. Aku mikirnya balon udara adalah alat transportasi yang berwarna-warni, yang dia terbang ke atas tapi kita masih bisa menikmati banyak keindahan di situ dengan vibes yang kayak natural banget kan. Jadi aku mikirnya ini perjalanan aku dalam bermusik. Dan di part bridge aku bilang berkali angin menerpa, awan hitam gelapi jalan, namun bersama kita kan pasti bisa. Jadi memang benar-benar kerasa bagaimana perjuangannya kita untuk bisa terbang ke atas. Ku ingin terbang gapai asa, meraih bintang di angkasa, setinggi langit kan ku bawa cita-citaku, menari di atas pelangi, berbahagia sepenuh hati, bersamaku mengejar mimpi, cita-citaku bersama balon udara. Gak berani keras-keras, Tay. Gitu sih, jadi gitu lagunya. Such an inspirational song banget. Nggak tahu ya, karena itu tadi bener yang kita bahas di awal, emang bener-bener lagu itu sepersuasif itu. Dan ya aku masih bener-bener nggak habis thinking gitu ya, gara-gara semalam nggak habis thinking banget. Itu langsung keinget Rumah di Malang. Waktu itu aku membayangkan gimana bahagianya kita kalau udah mencapai tujuan kita gitu kan. Ya kayak karena aku dengarnya menari di atas pelangi, berbahagia sepenuh hati bersamaku, menggapai mimpi, cita-cintaku. Cita-cinta tuh maksudnya dulunya aku pengen bikin album ini judulnya kan hashtag perjalanan karena balon udara, karena perjalanan balon udara kan, perjalanan aku terbang ibaratnya kayak gitu. Cita-cintaku, kenapa cita-cinta? Karena ya perjalanan ini adalah cita dan cinta gitu. Ya cita-cita ya cinta gitu. Jadi cinta. Di sini mengandung pesan yang dalam juga ya buat aku. Menurut aku apa yang kita cita harus yang kita cinta gitu. Apa yang kita lakukan harus kita cintai dan kita cintai gitu. Wow. Tapi kalau gini, kalau misalnya aku tanya ya, cinta sama cita-cita bisa jalan bareng nggak? Bisa. Kalau kamu udah nemuin, bukan kalau kamu udah nemuin ya, masalahnya aku belum nemuin. Tapi aku tuh gini, kalian pernah dengar nggak guys, artis tuh selalu dikaitkan sama karyanya, kisahnya maksudnya. Yes. Contohnya, pasti. coba kamu bisa kasih contoh nggak? Kalau aku sih Justin Bieber ya. Gimana? Dikaitkan sama lagunya gitu. Misalnya lagu yang Lonely. Dia tuh cerita ketika dia udah di atas. Kayak dia tuh hidup di rumah yang isinya dindingnya cuman kaca. Semua kehidupannya itu kelihatan. Dia nggak punya privacy dan dia ngerasa sendiri. Jadi media cuman peduli sama kehidupannya tapi cuman luarnya aja. Oke, itu mungkin salah satu contoh nih. Yes. Tapi mungkin ada juga nih yang belum kejadian gitu. Maksudnya dia membawakan lagu galau, end up hidupnya dia jadi kayak gitu. Kayak meramal diri sendiri tuh. Ada nggak? Pernah nggak? Apa ya? Kamu kebayang nggak? Nggak, belum Nih. kepikiran. Aku kalau mau ngomong takut nggak enak ya. Nggak apa-apa. Tapi misalnya nih kayak Seventeen, misalnya dia ngeris lagu kemarin, terus tiba-tiba bencana, kamu nggak tahu? Yang tsunami, tahu nggak sih? Kalau kayak gini tuh sebenarnya ke Surya gitu ya kan, yang lebih ke music. Enggak dong, harusnya ngerti juga. Masa nggak tahu? Tapi iya kan, tahu kan? Terus pernah dengar beritanya, pernah. Jadi tuh dia dengerin lagu, tapi dia ya lagunya itu mengisahkan kisahnya dia gitu loh gitu. Terus ada lagi yang banyak kok, ini aku nggak pengen bilang juga sih, tapi aku ya di TikTok nih misalnya, dulu waktu, aduh nggak enak ngomongnya, soalnya aku takut gitu. Gak apa-apa. Aman lah. Ya, jadi misalnya aman dah. Misalnya nih aku baca di TikTok itu kan dulu apa namanya almarhum BCL kan lagunya banyak yang galau-galau saat kau pergi, yang kirim aku malaikatmu gitu-gitu kan, maksudnya love song tapi sedih, end up kayak sedih ya, ibaratnya kayak gitu sih. Cuman aku karena nonton di TikTok gitu kan ya. Jadi itu hanya contoh, tapi kalau emak aku bilang gini, kamu kalau misalkan nulis sesuatu itu
yang positif-positif ya aku. Tapi misalkan mama aku nggak bilang kayak gitu aja, misalnya aku tuh selalu gini, aku selalu percaya hal-hal baik itu terjadi karena afirmasi positif kita. Dan apa yang mengiringi kita gitu. Kayak hidup aku diiringi sama lagu-lagu aku, ibaratnya aku tuh sudah menuliskan takdir aku sendiri lewat lagu ini kan. Jadi apa yang aku tulis tuh apa yang pengen aku jalani gitu. Jadi aku jarang banget nyanyiin lagu galau jujur. Karena aku orangnya bukan galau person. Always fun gitu ya. Jadi, kan. Kenapa kok aku nulis penghujung? Lagu penghujung itu kayak lagu tentang penerimaan dan kesetiaan, menemukan sesuatu penghujung gitu. Walaupun aku belum ketemu penghujung, tapi aku percaya someday gitu. Tiba pelangi antarku cinta menuntut, kayak aku udah tulis di penghujung gitu. Mudah-mudahan aku berharap my life story such a great seperti apa yang aku tulis gitu. Dan kedepannya juga aku akan menulis lagu-lagu atau cerita-cerita indah yang lainnya yang harapan aku saat orang dengerin lagu aku ya lagu-lagu aku bisa mengiringi kehidupan indah kalian gitu. Amin. Makanya aku itu sih yang aku pegang dalam menulis lagu karena sepersuasif itu, sepowerful itu dan afirmasi kata-kata positif itu ya kayak aku misalnya ya kamu tahu aku dulu bukan singer, tapi aku kayak yang ya oke, terus bikin albumnya. Misalkan kalau orang bilang aku nggak pernah deny gitu kayak bisa, iya oke gitu. Akhirnya gitu jadi. Percaya dulu. Ya gitu jadi ya siapa tahu nih apa namanya banyak hal-hal indah yang mungkin sekarang belum terjadi tapi nanti ketemu. Tadi kan pertanyaannya balik lagi cita atau cinta. Yes. Aku yakin bakal someday bisa nemuin yang vibes gitu dan same energy. Iya dengan energi yang sama dengan gitulah seperti itu. Tapi setuju nggak kalau misal penerimaan itu melahirkan pemakluman? Jadi ketika kita udah menerima orang, bukan menerima sih lebih ke pemahaman melahirkan pemakluman. Ketika kita udah paham nih sama orang, sama lain akhirnya kita bisa maklum, kita bisa menerima. Karena hubungan itu memerlukan penerimaan yang besar nggak sih? Penerimaan itu ya means everything gitu. Apa yang lebih ke ini nggak sih konsekuensi sama apa yang kita pilih gitu. Yes. Kalau kita udah memilih sesuatu pasti semua konsekuensinya harus kita terima dengan lapang dada. Iya. Karena kan kalau misal kebanyakan orang tuh banyak mikir, duh kapan nih nemu yang cocok. Kayaknya kalau bener-bener nyari yang secocok-cocoknya kita kayaknya susah banget gitu, nggak bakal pernah nemu. Bener sih. Tinggal gimana kita bisa saling nerima. Susah, tapi apa ya? Tapi aku gini sih, kadang ya udahlah buka hati lagi. Kayaknya jangan dipaksain juga nggak sih? Kalau misalkan udah ngerasa nggak ada vibes atau same energy kayak daripada buang-buang waktu ya. Jatuh cinta ketika kamu siap, jangan ketika kamu mau. Gitu gak sih? Kalau misal kita mau doang, kita nggak tahu diri kita ini siap nggak dalam suatu hubungan. Diri kita nih, ini sama orang same energy nggak? Kadang kan kita maksain gitu kan. Pokoknya gue harus punya pasangan, gue punya pacar. Mungkin ini belum relate sama anak-anak kuliahan, tapi nggak tahu kalau ada teman-teman yang mau nikah muda juga siapa tahu ya. Tapi aku dulu pengen nikah muda. Belum say. Dulu aku pengen kuliah tuh udah nikah pengen gitu. Oh gitu. Maksudnya waktu kuliah sampai nikah gitu? Jadi dulu di kampus ini tuh ada teman sekelas aku yang udah bawa anak. Dia nikah. KKN dong ya? Kuliah kerja nikah. Iya, dia itu nikah dia nikah sama teman sekelasnya sendiri. Bayangin, sama-sama kuliah. Oke. Dia punya anak. Ini ngerawat, masa sampai bawa anak ke kuliah gitu? Ya maksudnya nggak pas kelas. Iya, tapi bawa. Sempat bawa ke kuliah gitu. Oh my god. Dan itu satu angkatan loh di sini. Dan aku tuh suka datang ke dia, aku tanya, kerennya gimana, time managementnya gimana gitu. Dulu ya, tapi ya mungkin belum berjodoh, maksudnya belum oke sama Allah disuruh berkarya dulu gitu. Begitu sih, jadi apa tadi kita ngobrol apa ya? Jadi ngomong ke cinta-cintaan. Iya sih, tapi nggak apa-apa kan memang cinta. Tapi ngomongin soal musik dan perjalanan cinta nih karena kita momennya month of love gitu kan. Yes. Oh iya, tanggal rilisnya juga kan cantik banget kan. Habis ini kita My Valentine nih kita. Anyway, aku juga ngerasa
bertumbuh ya. Maksudnya nggak cuma secara musikalitas aku, tapi bukan cuman kedewasaan aku dalam hal musik atau teknis dan lain-lainnya, tapi dalam perjalanan hidupan aku juga ikut grow bersama ini. Lagu terakhir yang aku tulis di tahun 2021 kemarin, track nomor 3 judulnya Bersemu. Itu kayak level aku dalam urusan cinta kayak yang oke gitu. Jadi bersemu ini mungkin apa menurut kamu artinya? Agak deg-degan ya ditanyain bersemu. Nyerah deh udah. Dari kreatornya langsung, dari yang nulis langsung aja. Semu itu apa? Tidak nyata. agak akademis ya jawabannya. Agak akademis, tidak Itu kayak nyata. tebak-tebakan tet gitu. Di sini bawaannya, aduh ditanyain lagi nih. Bagaimana nih ya? Semu itu kan kayak shadow ya, maksudnya Yes, kayak bayang gitu loh, sesuatu hal yang semu yang gak pasti. Jadi bersemu tuh kita ya sudah tahu. Bayang. Ya maksudnya kita Yes. bersemu, kita bersama sesuatu yang semu gitu. Dan di lagu itu aku bukan lagi tentang harapan atau apa, tapi lebih kita mengikhlaskan seseorang. Gitu. Kita merelakan seseorang yang sebenarnya kita nggak pengen tuh lepasin dia, tapi end up ya udah gitu. Karena kita udah nggak mampu lagi untuk menunggu suatu hal yang tidak pasti. Wow, jadi Jadi dapat banyak quotes ya dari Kak Aya nih. ya kalau aku bilang lagu aku tuh jujur ya, aku tuh paling sampai yang laguku sendiri dari semua track ini yang aku kena itu yang nomor 3 sih, karena menurut aku gila kayak aku suka kayak nangis sendiri kadang ya, kayak pernah gak sih kalian ngalamin itu guys kayak Pernah sih susah untuk melepas seseorang. gitu. Jadi kita mengikhlaskan seseorang bukan karena kita mau, tapi karena kita udah nggak mampu lagi untuk berjuang sendiri dan kita berada dalam hal yang semu itu gitu. Mungkin itu berat, tapi mungkin itu hal yang paling bener, yang paling bisa kita lakuin. Ya aku juga ngerasa oke, akhir-akhir pas aku nulis lagu itu bener-bener yang spontan dan aku langsung kayak langsung keluar aja gitu nadanya. Kalau dengerin liriknya, teman-teman kalau dengerin liriknya itu deep sih, maksudnya yang lainnya juga aku tulisnya ini ya, cuman yang benar-benar pakai perasaan sedih sampai menurut aku sedihnya dapat tapi lebih ke positif itu ya yang bersemu ini sih. Gitu. Wow. Dan apa nih? Oh main. Oh iya belum, gak jadi nyanyi tadi ya. Emang nyanyi? Harus dong. Oke, aku kok oke. Yuk. Beneran sering yang gini. Mari kita dengarkan sama-sama. Merelakanmu bukan inginku untuk begitu, hanya tak mampu lagi bersendu, harus menunggu semu. Bilakah kau mengerti berat rasa di hati? Lanjut nih. Lanjut. Udah nyaman. Sakit berjuang sendiri, inginkan kau tuh sadari. Kayak gitu lah lagunya. Jadi kayak ya merelakan seseorang gitu. Merelakanmu, kamu nyanyi dong. Bukan inginku untuk begitu, kayak
Yes. Merelakanmu bukan inginku untuk begitu, hanya tak mampu lagi hanya tak mampu lagi bersendu harus menunggu semu gitu. Jadi kita udahlah aku lepasin aja lah, udah kadang nggak capek gitu, udah toksik, udah ya gitu. Aduh. Tapi ini sebenarnya yang nanti jadi soalnya masih stuck in my head gitu lagu itu tadi. yang jadi gacuan aku sebenarnya yang menggila itu kan. Nah, nanti insya Allah di bulan Maret aku bakal jalan promo lagu yang menggila tanpamu. Itu lagu yang my very first song yang aku tulis di tahun 2012. Oke. Dan aku pernah bikin video tuh aku masih belum nyanyi kan, hitam gitu, lagi main piano nyanyi, aku buka line kemarin. Ada di line aku baru install lagi. Itu tapi aku posting 2015 sampai ada yang komen gini. Ya baru keluar juga nih lagu kan, dirilisnya udah lama. Terus aku bilang hehe iya baru berani nyanyi, maksudnya karena suaraku nggak enak kan, maksudnya masih kayak rangsengan banget gitu. Terus ada yang komen gini, ayo dirilis itu tahun 2015 kayak ada kalau nggak salah 63 comments gitu. Terus aku balas gini, amin ya Allah, doain ya kak baru bisa dirilis lagi, ngumpulin modal dulu. Aku nangis waktu aku baca itu. Terus ini mau rilis. Yeah. Itu aku kayak nyata banget, aku posting itu orang dirilis dong kak gitu, aku iya kok bulan Maret bakal rilis sama musik video klipnya. Yeay. Itu tahu nggak aku bikin video ya kalau promo lagu itu kita semua bakal nungguin pasti serius kita semua bakal nungguin. Lagu itu historical banget karena itu lagu pertama yang aku tulis. Terus makanya judulnya cheesy gitu loh guys. Gitu. Menggila tanpamu. Yes. Dan kita udah bedah beberapa lagu ini tadi ya. Ada bonusnya satu bersemu ya. Nggak apa-apa. Justru itu bonus tambahan yang sangat kita nantikan. Mungkin Kak Aya sendiri bisa ngasih kayak apa ya? Entah itu nasihat atau pepatah atau quotes atau apapun untuk Ege Mania yang lagi dengerin terkait album ini. Album ini ya 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar tapi menurut aku cukup sebentar kalau dibandingin sama perjuangan aku selama ini gitu. Selama aku hidup ini aku tuh selalu berprinsip kalau ngelakuin sesuatu itu jangan setengah-setengah gitu karena aku udah kandung nyemplung gitu. Berapa banyak dulu waktu yang aku keluarin buat bermusik sampai bolos-bolos sekolah. Kayak berapa duit yang aku dulu keluarin buat latihan. Dulu aku latihan masih pakai motor, masih keyboardku tuh dulu Juno Stage aku pakai ini kan kamu lihat pink nih ya. Yeah. Tapi kan kecil. Lucu, tapi. Aku dulu bikin pink itu besar, kalau nggak salah tuh dulu berapa oktav ya? Berapa sih? 8 oktav apa 7 oktav ya? 9, 5. Juno Stage 7. Ya itu kalau nggak salah beratnya 12 kilo. Belum lagi aku tuh bikin soft case warna pink kayak gini tapi ada covernya. Karena aku naik motor jadi kayak agak weightlifting gitu ya, iya, agak nge-gym. Bener-bener terbang dan itu kayak aku laluin banget gitu. Dulu zaman studio masih susah banget, akhirnya kan bikin studio sendiri. Dulu perjuangan aku waktu aku latihan band, studio tuh gampang banget penuh. Karena dulu anak band tuh banter banget dan masih ada festival lomba-lomba kayak gitu. Sampai kalau kita nggak dapet booking kan kita mainnya malam ya, jam 10 baru latihan, jam 12 apaan nih anak cewek baru latihan jam 10 malam. Aduh say, kayaknya kalau itu zaman-zaman SMA kan. Kayaknya kalau SMP SMA cewek-cewek aja jam 9 itu udah disuruh pulang. Kayaknya, tapi kan karena orang tahu nih aku ya antar jemput. Dan emang melakukan gitu. hal yang positif juga gitu. Aku mikir itu investment kita nih. Masa sih kita udah begini perjuangannya, udah keluar buat latihan, dulu gontok-gontokan berantem sama anak band sampai gini, terus nggak punya apa-apa, masa udah selesai gitu. Jadi katakanlah sesuatu hari nanti aku harus pensiun, aku udah lega ya Allah, aku udah punya album. Tahu nggak dulu aku kenapa waktu motivasi kuliah aja diginiin, kamu tuh ngapain sih Ayah lulus cepet-cepet sama dosenku, saya mau rilis album Bu. Kayak apaan tuh kerja kayak apa? Rilis album. Tapi rilis album kan juga kerja dong. Iya, maksudnya tuh ya pengen berkarya dulu lah, makanya pengen cepet-cepet. Jadi
Jadi suatu hal yang kita sukai itu tuh bisa jadi motivasi yang kuat gitu buat kita. Dan kalau misalkan ditanya soal pesan, itu satu. Yang kedua, banyak orang tanya sama Soraya, kenapa sih lo gak cover-cover dulu? Cover kan gampang nih, AdSense, monetizing, lebih laku. Nih kayak aku nih yang semua nih modal sendiri nih, aku uang sendiri katakanlah. Aku kalau punya uang daripada aku ngeproduksi lagu orang, mending produksi lagu sendiri aja kan gitu kan. Ya udah akhirnya aku benar. itu dulu satu. Aku produksi lagu sendiri dan walaupun mungkin triggernya memang susah ya gitu. Ada promosi, ada macam-macam. Maksudnya stepnya kita untuk publikasi karya original tuh nggak sesmooth itu kan. Yes. Aku juga melalui banyak tantangan yang sampai akhirnya aku semuanya kerja sendiri. Tapi yang jelas gini, aku selalu percaya bahwa setiap karya akan menemukan ruang dengarnya sendiri. Yes, benar. Jadi percayalah gitu, walaupun sekarang yang dengerin masih sedikit atau apapun itu, ya harus percaya sama diri kamu. It's fine karena nanti bakal ada waktunya gitu. Dan aku gini, aku nggak pernah memaksakan orang buat dengerin ngikutin apapun. Nikmatin ya. Karena balik lagi masalah lagu karya itu tuh semua orang punya taste sendiri-sendiri. Orang metal dengan laguku ya, mohon maaf, sampai lu Soraya gitu. Mana teriaknya say, kayak ada. Iya, jadi percayalah ya, kita akan menemukan ruang frekuensi yang sama gitu. Jadi aku tidak memaksakan teman-teman, ayo beli, ayo dengerin, enggak gitu. Tapi aku akan sangat berterima kasih sekali. Jujur aku tuh kayak kemarin waktu teman-teman order album, aku kan mewek ya gitu. Mewek. Ya Allah, ada yang mau ini. Yang gitu. kemarin sempat yang mewek juga itu waktu. Itu waktu aku di interview radio tuh. Iya, di interview. Itu interview pertama, dia tuh airplay laguku dan dia kayak lagi tanya-tanya apa, aku sampai nangis. Tapi yang jelas gini, aku bener-bener orang yang rekap order itu aku bacain, aku doain satu-satu ya, mudah-mudahan nih kayak berkah nih gitu kan. Ya ini 50.000 aku jualnya ya harga cetak doang sih sebenarnya, ya tapi uangnya kemarin udah memang tujuannya biar berkah untuk CD Fisik, penjualannya aku sumbangin semua. Jadi aku kayak kemarin waktu baca rekap, aku doain yang satu nih orang-orang baik nih semuanya nih. Jadi kayak wholesome Kak Aya. Gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya juga kita nggak aku bakal pengen maksa gitu juga. Dan aku akan support sih. Maksudnya karya ini bukan saingan, karena seperti yang aku bilang, aku juga bukan dari jalur kompetisi. Walaupun aku pernah mengikuti kompetisi, tapi musik itu bukan hal untuk dikompetisikan. Jadi karya akan menemukan ruang dengarnya sendiri, dan justru kita bisa bersahabat dengan musik sih. Maksudnya banyak hal kayak aku sekarang lewat karya lagu aku bisa channeling, maksudnya ke nasional dan lain-lain, itu ya dari sini. Jadi semangat buat Jonas, semangat buat Ekemania, semangat buat everyone. Woi gitu. Right. Aduh. Dan berkarya yang positif. Maksudnya kita bisa selalu spread positivity lewat apapun. Yes. Apapun bentuk karyanya juga. Ya kan? Yang ngomong di sosmed bikin caption yang positif juga. That's right. Dan juga kita nggak kerasa sudah melekat. Yes, jadi melekat. Oh my god, udah berada di penghujung acara. And thank you so much. Aku yang terima kasih banyak. No, we both thank you. Udah mau hadir di sini, udah mau cerita-cerita banyak. Udah mau menginspirasi gak cuma aku, tapi juga teman-teman di balik layar semua. Masa ya? Aduh, thank you so much. Terima kasih banyak. Untuk penutupan mungkin kita bisa tagline bareng ya kan? Mau nyanyi? Oh. Surya aja suruh kesini. Kasian banget Surya disuruh apa nih. Tapi kalau melekat tuh memang gitu. Jauh jadi dekat, lama terasa singkat, bila denganmu aku melekat. Bila denganmu aku melekat, oke. Dan juga kita bakal tagline bareng ya. Oke. Ini lihat kamera sendiri-sendiri gitu aja ya. Udah ganti nih ya tagline-nya ya? Ekipot semakin tahu makin seru gitu. Yes, itu untuk tagline di punya kita sendiri. Emang kenal lebih dekat? Yes. Emang Oh iya? berarti itu aja gantian. Oh Habis gitu. melekat mengenal lebih dekat langsung Ekipots makin tahu makin seru. Gitu aja ya bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, ntar yang Gimana? Sampai dulu nih.
Kenapa? Bareng aja semuanya, bareng aja. Apa dulu? Melekat dulu. Ntar yang di balik layar juga ikut semua, oke? Yuk, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Melekat. Mengenal Lebih dekat. EK Pods, makin tahu, makin seru. Oke, Kemania, aku Jonathan dan juga Kak Aya. Kita pamit undur diri ya. Thank you. Thank you. Halo Ekemania, thank you for watching. Eke Pods juga bisa kamu dengar di Spotify kita @akrab. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, serta follow Instagram kita supaya gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Hanya di Eke Open Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town.